Untuk mengetahui proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, mari kita perhatikan sinar istimewa berikut. Nah, ini gambar lensa cembung dan di situ ada sumbu utama. Kemudian ada 3 buah sinar. Sinar yang pertama yang berwarna merah itu merupakan sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus kedua. Sinar kedua yang berwarna hijau merupakan sinar datang melalui pusat kelengkungan lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Yang ketiga yang berwarna ungu, sinar datang melalui fokus lensa ke-1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, kita akan melihat proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, kita perhatikan benda disimpan di ruang ketiga. Dengan menggunakan sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian ketika mengenai lensa dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang yang kedua, sinar datang melalui pusat lensa cembung diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Nah, kemudian kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui fokus, melalui titik fokus, mengenai lensa, kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita lihat di sebelah kanan ini terdapat satu titik perpotongan. Nah, di titik perpotongan inilah nanti akan terbentuk bayangan yang dihasilkan dari pembiasan oleh lensa cembung. Jika kita menyimpan layar di titik tersebut atau pada jarak tersebut, pada jarak tertentu di depan lensa, maka akan tertangkap suatu bayangan. Nah, seperti ini bayangannya, kurang lebih bayangannya itu bersifat terbalik. Jika kita bandingkan dengan bendanya, dia posisinya terbalik, kemudian ukurannya lebih kecil dan sifatnya ini adalah nyata. Kenapa nyata? Karena terbentuk dari garis-garis asli hasil pembiasan. Bagaimana kalau bendanya kita dekatkan ke lensa? Semakin dekat. Nah, di titik ini merupakan jari-jari lensa. Pada jari-jari lensa ini, ketika benda disimpan di jari-jari lensa, maka bayangan yang dihasilkan adalah terbalik, nyata, dan ukurannya sama besar. Bagaimana kalau kita dekatkan lagi bendanya, sehingga benda sekarang berada di ruang 2, yaitu di jarak antara fokus dengan jari-jari tadi. Ternyata bayangan yang dihasilkan pun ukurannya semakin besar. Nah, bayangannya seperti ini ya. Jadi sifatnya sekarang apa? Nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, itu pembentukan bayangan pada ruang 3 ketika benda diletakkan di ruang 3 dan ruang 1. Sekarang, bagaimana jika benda diletakkan di ruang 1, yaitu ruang antara lensa dan titik fokus. Nah, dengan menggunakan 3 sinar istimewa tadi, ternyata tidak dihasilkan titik perpotongan di sebelah kanan. Oleh karena itu, kita harus memperpanjang sinar biasnya. Nah, setelah diperpanjang ke sebelah kiri, dihasilkanlah satu titik perpotongan. Nah, disitulah bayangan akan terbentuk. Nah, bagian bawah panah, di sini panah sebagai bendanya. Pada bagian bawah panah, kita lukiskan juga sinar istimewanya. Kemudian kita buat perpanjangan dari sinar biasnya, sehingga dihasilkan. Nah, itulah bagian bawah panah dari bayangannya.
Di sini kita tahu ya, bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, jadi sekarang kalian tahu kan di manakah benda kita simpan agar lensa cembung berfungsi sebagai loop? Benar, kita harus menyimpannya di ruang 1.